Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 22. Kepercayaan. Shin Fa Shang Sutra teratai episode 1797. Bab kekuatan berakhir dan bab kepercayaan dimulai. Buddha mengungkapkan bahwa di dunia ini ada cinta kasih universal. Orang-orang dengan kasih berkesadaran mewarisi tanggung jawab atas dharma. Menakjubkan bersama-sama dalam menciptakan berkah di dunia ini. Tujuannya adalah membangun ketulusan, kesungguhan, keyakinan, ikrar, dan praktik. Dari satu tumbuh menjadi tak terhingga untuk bersama-sama menggarapnya. Bersungguh hati menghayati dunia manusia. Tujuan utama Buddha datang ke dunia ini adalah untuk mencerahkan para makhluk. Di hati setiap para makhluk memiliki cinta kasih. Inilah sifat hakiki dari Tathagata. Setiap orang setara dengan Buddha. Perlakukan semua makhluk seperti anaknya sendiri. Bukankah kita ingin memiliki cinta kasih yang sama seperti Buddha? Seperti cinta kasih yang dimiliki orang tua terhadap anak-anaknya. Kita harus memiliki cinta kasih seperti ini terhadap segala makhluk. Maka disebut sebagai orang dengan kasih berkesadaran. Inilah Bodhisattva. Bodhisattva disebut sebagai orang-orang dengan kasih berkesadaran. Di dunia ini menerima pengajaran dari Buddha. Memahami segala sesuatu di dunia ini adalah tidak kekal. Namun interaksi antar manusia memiliki benih sebab demikian dari masa lalu. Saling memiliki buah akibat demikian pada masa sekarang ini. Buah akibat demikian saat ini masih terikat dengan sebab demikian dan kondisi demikian. Menghasilkan buah demikian dan balasan demikian pada masa mendatang. Inilah yang terjadi pada mereka yang belum tersadarkan di dunia. Sebab dan kondisi, buah dan balasan. 4 kata ini adalah benih sebab yang dilakukan di masa lalu, berhubung dengan kondisi masa kini, menghasilkan buah dan balasan di masa mendatang. Beginilah terus berlanjut dan timpa menimpa. Benih sebab selamanya akan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi di dunia, pohon dan spesies pohon terus-menerus diwariskan, sehingga pohon ini akan tetap ada selamanya. Oleh karena itu, pada masa India kuno terdapat pohon seperti ini. 2000 tahun kemudian di masa kini juga terdapat pohon yang sama. Dan pohon ini jika saya tidak mengenalinya, maka saya tidak akan dapat menyebut namanya. Tidak dapat menyebut namanya bukan berarti tidak ada jenis ini di masa lampau. Saat ini ada. Saya tidak dapat menyebut namanya. Tidak menunjukkan pohon tersebut tidak ada pada saat ini. Jika saling mengenal, ini adalah jodoh. Tidak saling mengenal artinya tidak berjodoh. Akan tetapi jika tidak ada jalinan jodoh di masa lalu, untuk mengenalinya pada saat ini tidaklah sulit. Bertanya saja sudah diketahui. Tahu berarti hanya kenal saja. Jika tidak menggunakan tangan, memegang benda ini secara langsung. Jika benda ini tidak dipindahkan ke suatu tempat, ke tempat yang berhubungan dengan saya, sama halnya, saya dan dia tidak berjodoh di masa lalu. Saat ini bersentuhan artinya memiliki jalinan jodoh. Akan tetapi saya tidak mengusiknya, maka jalinan jodoh selesai sampai di sini. Jika saya menyentuhnya, kemudian dipindah tanam ke tempat yang berhubungan dengan saya, dengan demikian, saya pun terikat oleh sebab dan kondisi. Sebab dan kondisi saya dengannya akan ada buah dan balasan. Masa mendatang, saat pohon ini tumbuh besar, saya akan menjadikan bawah pohon ini sebagai tempat berteduh saya. Jalinan jodoh saya dan pohon ini sangatlah erat. Saya hanya mengenalnya. Saya tidak menyentuhnya, maka ada sebab, tidak ada kondisi. Demikian pula, kita ada banyak kenalan di dunia, tetapi lebih banyak lagi yang tidak ada jalinan jodoh dengan kita. Oleh karena itu, sebab dan kondisi harus menyatu. Ketika sebab dan kondisi bersatu, akan ada buah pembalasan dan efek di masa depan. Buddha membina diri karena adanya sebab, kondisi, buah, dan balasan. Dia mempunyai jalinan jodoh dengan para makhluk karena dia perlu menuntun para makhluk. Maka dia perlu mempunyai jalinan jodoh dengan para makhluk. Dia perlu datang ke dunia dari kehidupan ke kehidupan.
membangkitkan hati bodhisatwa dan mempraktikkan jalan bodhisatwa, menjalin hubungan dengan semua makhluk yang menderita. Semua makhluk itu tidak ada jalinan jodoh dengan kita. Tidak ada jalinan jodoh, namun mereka mengalami penderitaan. Bodhisatwa sendiri harus membangkitkan tekad. Kita sendiri harus pergi untuk menyelamatkan orang-orang yang tidak mempunyai jalinan jodoh dengan kita. Tetapi kita mempunyai kondisi ini untuk menyelamatkan mereka, karena kita mempunyai sebab. Karena ada sebab, maka kondisi itu akan terjalin. Kehidupan ini, kehidupan mendatang, dan kehidupan selanjutnya akan terus-menerus terjalin. Ini disebut jalinan jodoh yang mendalam. Jika Buddha dan para makhluk memiliki hubungan berkelanjutan seperti ini, Buddha telah mencapai kebudaan dan mengajarkan ajaran bodhisatwa. Dengan sendirinya, saat kita mendengar tentang jalan bodhisatwa, kita akan sangat bersuka cita. Ajaran Buddha sangat masuk akal. Jika kita dapat bersumbangsi kepada para makhluk, kita bersedia dan sukacita. Inilah jalinan jodoh. Mendengar Buddha Dharma dan menghubungkan dengan niat Buddha, kita sukacita melakukan dan menapaki jalan ini. Oleh karena itu, jalan ini adalah untuk terhubung dengan para makhluk yang menderita, yaitu mengungkapkan bahwa di dunia ini ada cinta kasih universal. Buddha melakukan ini dari kehidupan ke kehidupan. Kita bisa mendengarkan Dharma setiap hari karena kita memiliki jodoh dengan Buddha. Kita telah mendengarkan Buddha Dharma. Kita bersedia mencari Buddha Dharma. Kita tidak dapat memahaminya secara keseluruhan dalam satu kehidupan. Kita mesti dari kehidupan ke kehidupan meresapi ajaran dari Sang Buddha, menghirup keharuman Dharma. Jadi sekarang kita sering mendengarkan menghirup keharuman Dharma. Setelah kita menghirupnya, kita merasakan bahwa kita dekat dengannya, maka akan merasakan keharuman ini. Perasaan ini dengan sendirinya terus ingin mendekatinya, mendekati Buddha Dharma, menghayati Buddha Dharma, menerima Buddha Dharma, mempraktikannya menuju jalan kebudaan, menuju jalan ini. Jadi, orang-orang dengan kasih berkesadaran mewarisi tanggung jawab atas Dharma menakjubkan. Itulah bodhisatwa. Buddha mengajarkan kita tentang cinta universal. Kita bersedia menerima karena kita mendengarkan Dharma, dan mulai jelas dan bersuka cita menjadi orang-orang dengan kasih berkesadaran. Kita adalah manusia, tetapi Buddha mengajarkan ajaran bodhisatwa. Kita sudah menerimanya karena kita bisa menghayati ajaran Sang Buddha. Maka kita juga mencapai kesadaran awal. Oh, kita tidak mengerti di masa lalu. Sekarang kita sudah menyadarinya. Saya bersedia mempraktikkannya dan tindakan nyata. Ini disebut kesadaran awal. Kesadaran awal kita sudah memahaminya. Kita bersedia, kita akan melakukannya. Kita juga berkontribusi menyadari penderitaan dunia, mengulurkan tangan untuk bersumbangsi, menyelamatkan dan mencabut penderitaannya. Mengulurkan sepasang tangan, meskipun sulit untuk mengulurkan tangan sejauh mungkin ketika ingin menariknya membutuhkan tenaga yang besar. Hal ini sangat melelahkan, akan tetapi ketika melihat para makhluk terselamatkan, semua kesulitan yang dialami akan terlupakan. Batin bersuka cita. Jika di kemudian hari ada kesempatan, saya masih mau melakukannya. Saya bersedia terlibat. Saya bersedia masuk ke tengah orang banyak. Saya bersedia. Wah, banyak sekali bersedia dan sukacita. Ini yang dinamakan mewarisi tanggung jawab atas Dharma menakjubkan. Setingkat demi setingkat, dari sukacita melalui mendengarkan sampai dengan sukacita dalam Dharma, karena bersumbangsi dengan kedua tangan, dan akhirnya bertekad berdedikasi diri seumur hidup. Tanggung jawab atas Dharma menakjubkan yang kita wariskan, dan kegembiraan dan sukacita dalam Dharma yang kita peroleh. Sungguh sangat halus dan menakjubkan, ajaran yang tidak bisa diungkapkan. Sungguh adalah Dharma yang menakjubkan. Dulu, Wu Zetian mendeskripsikan Dharma Buddha dalam kata pembuka sutra. Bukankah beliau menulis begitu? Dharma halus dan menakjubkan yang tidak tara dan sangat mendalam. Kalimat ini, sekalipun melewati miliaran kalpa, juga sulit bersua dengannya. Aku sekarang telah bertemu dan mendengarnya. Maka itu harus menerima
dan menegakkannya. Semoga memahami makna tata-gata yang sesungguhnya. Kalimat-kalimat ini merupakan kesan batin Wu Zetian. Beliau merasakan sukacita setelah membaca naskah sutra. Keyakinannya terhadap Dharma Buddha, beliau sangat yakin. Timbul rasa hormat dan pujian dari lubuk hatinya. Beliau merupakan seorang yang sangat unik dalam sejarah. Seorang perempuan biasa memasuki istana. Terjadi perubahan yang sangat besar, sampai dia memegang kekuasaan besar. Ketika itu dia telah mengenal Dharma Buddha. Beliau tersentuh oleh ajaran Buddha. Tabiat buruknya dan batinnya telah mendapat bimbingan dari Buddha. Dia telah terinspirasi sehingga dapat mentransformasikan kepandaiannya menjadi kebijaksanaan dan memasuki Dharma Buddha. Perasaan cinta kasih, belas kasih, sukacita dan keikhlasan terhadap Dharma Buddha memenuhi lubuk hatinya. Beliau meyakini, menerima, mengamalkan dan mempraktikkan Dharma Buddha sehingga dia menuliskan kesan batinnya. Dharma halus dan menakjubkan yang tiada tara dan sangat mendalam, demikianlah penjelasannya. Tokoh sejarah pernah sedemikian melindungi Buddha Dharma, sehingga Buddha Dharma mengalami masa kejayaan saat itu, dan telah mengumpulkan banyak sutra ajaran Buddha, memberikan manfaat kepada generasi berikutnya. Ini adalah jasa dalam menyebarkan Buddha Dharma. Maka dia menuliskan kata pembuka sutra, juga ditaruh di dalam setiap sutra. Sebelum melafalkan sutra terlebih dahulu membaca beberapa kalimat ini. Ini adalah Buddha Dharma. Walaupun manusia, dia menulisnya setelah dia tersadarkan, dan juga dilafalkan dan diwariskan kepada semua orang. Terlebih lagi menggunakan semangat dari Sang Buddha untuk mengajarkan orang-orang di dunia. Maka semua orang harus mewarisi tanggung jawab atas Dharma menakjubkan. Di kumpulan orang banyak, orang-orang dengan kasih berkesadaran, orang-orang yang belajar ajaran Bodhisattva. Kita perlu mewarisi tanggung jawab atas Dharma menakjubkan. Kita sukacita mendengarkan Dharma. Maka kita perlu mewarisi tanggung jawab atas Dharma menakjubkan, mendengar lalu mewariskan, mengajarkan dan membabarkannya. Dengan cara seperti ini, Dharma baru dapat bertahan lama. Orang yang berniat mewariskan Dharma harus dengan bersungguh hati dan tidak ada kesalahan. Dengan begini barulah bisa benar-benar mewarisi tanggung jawab Buddha Dharma. Karena sebentar lagi naskah sutra berikutnya disebut sebagai bab kepercayaan. Buddha mulai menyerahkan Dharma kepada mereka yang benar-benar dapat dipercayai. Beliau terus-menerus memilih orang yang layak. Sedangkan kita sekarang sudah mempelajari Buddha Dharma. Kita sekarang meskipun telah berjarak lebih dari 2000 tahun dengan zaman Buddha, setiap orang bertanggung jawab untuk menerima Buddha Dharma, terus-menerus membabarkan dan menyebarkan Dharma. Buddha Dharma yang sudah ditetapkan selama lebih dari 2000 tahun. Dharma ini sudah ditetapkan, bahkan merupakan Dharma yang halus dan menakjubkan. Setelah kita mendengarkan, kita hendaknya bersungguh-sungguh mewariskan semangat yang terkandung sutra ini, supaya dapat diwariskan. Kita harus mempraktikannya dalam tindakan nyata. Untuk mempraktikannya dalam tindakan nyata, setiap orang perlu untuk berusaha bersama. Karena itu dikatakan pula, bersama-sama dalam menciptakan berkah di dunia ini. Kita semua menerima Dharma menakjubkan ini. Selain kita mendengar, kita juga harus membabarkan dan menyebarkan, mewariskannya. Dan kita masih harus melakukannya. Kita harus bersama-sama untuk menciptakan berkah di dunia ini. Inilah ajaran terbesar Buddha, mengajarkan ajaran Bodhisattva, agar setiap orang bersama-sama menapaki jalan Bodhisattva di dunia. Inilah misi utama kita, ketulusan, kesungguhan, keyakinan, ikrar, dan praktik. Tujuan utama kita sangat sederhana. Kata Chou, mazhab atau prinsip adalah misi utama kita. Misi utama ini dari dalam hati. Kita harus membangun ketulusan dan kesungguhan terhadap pintu Dharma ini. Kita setiap orang hendaknya memiliki keyakinan. Keyakinan adalah sumber dari jalan kebenaran dan induk dari segala pahala kebajikan. Kita harus yakin. Kita harus berikrar. Kita harus mempraktikkan dalam tindakan nyata. Inilah cara kita mewariskan Buddha Dharma, terutama sutra-trata yang merupakan Dharma di dunia.
Karena itu tujuannya adalah membangun ketulusan, kesungguhan, keyakinan, ikrar, dan praktik. Kita harus teguh dalam keyakinan kita dan mempraktikannya dalam tindakan nyata. Maka secara alami, dari satu tumbuh menjadi tak terhingga untuk bersama-sama menggarapnya dari satu benih. Kita dapat menabur bumi yang tidak terbatas dan tak terhitung jumlahnya. Ini disebut dari satu tumbuh menjadi tak terhingga. Dalam sutra makna tanpa batas, Buddha senantiasa berharap kita semua dapat berjalan di jalan Bodhisattva. Jalan Bodhisattva membentang luas di dunia. Dimanapun ada penderitaan, para Bodhisattva akan bertindak, masuk ke kumpulan orang banyak, dan membantu mereka yang menderita. Ini semua berasal dari mendengarkan sutra teratai. Makna yang terkandung di dalamnya tidak terlepas dari sutra makna tanpa batas. Ajaran sutra makna tanpa batas semuanya untuk membimbing kita masuk ke kumpulan orang banyak. Masuk ke kerumunan orang banyak adalah tujuan utama di dunia. Jadi kita harus memahaminya dengan sangat jelas. Tidak mungkin untuk mengungkapkannya. Tujuan utama ini di dunia secara menyeluruh karena ada begitu banyak penderitaan. Lihatlah sekarang tahun 2020 di Amerika. Hanya demi satu orang, sekelompok orang berkumpul di belasan negara bagian. Demi pria keturunan Afrika Amerika itu, dia pada awalnya sudah memiliki penyakit dalam tubuh. Dia masuk ke sebuah toko secara biasa untuk membeli sesuatu. Lalu pegawai toko tersebut mencurigainya dan berkata, "Kamu menggunakan uang palsu." Lalu melakukan panggilan kepada polisi. Saat polisi tiba, mereka langsung menangkapnya dan menekannya ke tanah. Pria keturunan Afrika Amerika itu berkata kepada polisi, "Saya tidak bisa bernafas." Namun polisi tidak mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Dia benar-benar tidak bisa bernafas dan nafasnya berhenti. Dan dia berhenti bernafas di tangan polisi lalu meninggal dunia. Apakah polisi menekannya sampai mati? Atau memang karena penyakitnya kambuh dan ia meninggal? Polisi mengatakan, "Saya tidak melakukan apapun padanya. Dia meninggal dunia begitu saja." Kabar beritanya, mereka juga melakukan otopsi dan menemukan dia memiliki penyakit. Namun kelompok etnisnya maupun masyarakat umum merasa sangat tidak puas. Pada dasarnya sudah ada diskriminasi rasial di US dan peristiwa ini telah memicu kerusuhan. Ini sudah menyebabkan masyarakat Amerika tidak merasa aman. Kabarnya peristiwa ini sudah menyebar ke 20 hingga 30 negara bagian. Orang-orang menjadi tidak tenang. Bahkan keluarga di rumah pun merasa takut dan tidak berani keluar. Ini berubah menjadi penjarahan dan pembakaran. Pada dasarnya kehidupan manusia juga berada dalam ketidakseimbangan. Dengan adanya kejadian begini, semuanya mengalir begitu saja. Sungguh menakutkan, membangkitkan keributan seluruh masyarakat. Ini sudah dalam penyebaran, sudah menyebar di banyak kota. Pemerintah sudah mengeluarkan perintah jam malam saat ini. Selain wabah virus corona, pemerintah telah mengeluarkan larangan. Ditambah gelombang ini lebih serius daripada larangan terhadap pandemi. Oleh karena itu, saat ini di Amerika masih dalam kekacauan. Saat ini tidak bisa dihentikan, kerusuhan terus berlanjut. Masalah ini awalnya tidak ada masalah. Bisa diselesaikan dengan damai dan tanpa masalah. Namun sebersih pikiran manusia, sebersih kekuatan karma telah menyebabkan gejolak, menyebabkan puluhan negara bagian di seluruh negara menjadi tidak aman dikarenakan hal ini. Ini sungguh adalah sebab dan kondisi dalam kehidupan manusia. Ini adalah hukum sebab akibat. Maka dikatakan, Buddha mengungkapkan bahwa di dunia ini ada cinta kasih universal. Orang-orang dengan kasih berkesadaran mewarisi tanggung jawab atas dharma yang menakjubkan. Jika Buddha Dharma berada di dunia, batin setiap orang memiliki cinta kasih. Batin memiliki cinta kasih, maka tidak akan mengeluh. Batin memiliki cinta kasih dengan sendirinya tidak ada pertikaian antara sesama. Saling membedakan dan membandingkan suku ras, maka itu tidak akan ada lagi. Berdasarkan ajaran Buddha, semua orang adalah setara. Hati Buddha dan hati makhluk tiada beda. Jadi masih ada masalah apa lagi? Makanya kita semua harus bersama-sama dalam menciptakan berkah di dunia ini. Barulah ini selaras dengan ajaran Buddha dan sifat manusia.
Ini adalah tujuan utama dari Sang Buddha memberi ajaran kepada semua makhluk, mengikuti sifat dasar manusia. Jika sifat manusia terbentuk sempurna, maka sifat Buddha juga akan terbentuk sempurna. Jika dapat menyempurnakan karakter manusia, maka dapat mencapai kebudayaan. Ini merupakan prinsip yang sama. Jika kita mampu seperti ini, maka masyarakat di dunia dengan sendirinya akan ada benih bodhisattva yang tak terhingga. Makanya sebuah benih begitu tertanam di dalam tanah, asalkan membiarkannya hingga berkecambah. Dengan berlalunya waktu, maka sebuah pohon besar akan berbuah dengan sangat banyak. Inilah mengapa Sang Buddha datang ke dunia menebarkan benih kebajikan, mengajar bodhisattva dalam jumlah tak terhingga. Naskah sutra yang kemarin, aku telah mengajari bodhisattva yang tak terhingga di mana pada akhirnya berdiam pada kendaraan tunggal. Dari itu orang-orang yang memiliki kebijaksanaan setelah mendengarkan tentang manfaat dari jasa kebajikan ini, setelah aku parinirwana nanti, hendaknya menerima dan menegakkan sutra ini. Orang-orang ini di jalan kebudayaan, sudah pasti tiada keraguan sedikit pun. Sutra Teratai Bab 21, Kekuatan Gaib Tathagata. Aku telah mengajari bodhisattva yang tak terhingga. Naskah sutra ini adalah harapan mendasar Sang Buddha, datang ke dunia demi satu tujuan utama, untuk mengajar ajaran kendaraan tunggal. Ajaran kendaraan tunggal ini adalah ajaran bodhisattva. Ajaran bodhisattva di dunia adalah untuk menyelamatkan dan menuntun semua makhluk masuk ke kerumunan orang yang menderita, untuk mendidik dan menyelamatkan mereka dari penderitaan. Mendidik dan membimbing adalah mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Di dunia ada pengetahuan umum, tapi Buddha Dharma membantu mengubah pengetahuan umum menjadi kebijaksanaan. Pengetahuan umum ada konflik antar sesama. Kebijaksanaan tidak ada konflik antar sesama. Setiap orang menunjukkan cinta kasih universal, saling bertoleransi, saling menghormati. Inilah yang dinamakan kebijaksanaan. Jadi setelah mendengarkan tentang manfaat dari jasa kebajikan ini, setelah aku parinirwana nanti, hendaknya menerima dan menegakkan sutra ini. Jadi Buddha berkata, setelah aku parinirwana nanti, setiap orang hendaknya menerima dan menegakkan sutra ini. Karena sutra ini di dunia bisa memberi manfaat bagi dunia, membuat dunia damai, membawa perdamaian ke dunia. Inilah kebenaran sutra ini, memberi tanpa pamrih seperti ini. Semua orang berterima kasih, betapa damainya. Maka orang-orang ini di jalan kebudayaan sudah pasti tiada keraguan sedikit pun. Orang yang berada di jalan menuju kebudayaan telah mantap dan tidak memiliki keraguan. Bagian sebelumnya dari naskah sutra, bab kekuatan gaib Tathagata yang telah kita pahami, ternyata bab kekuatan gaib Tathagata bukanlah tentang terbang ke langit atau menembus bumi. Sebenarnya maksud adalah kekuatan antara hati dan pikiran, bahwa kita bersedia bersumbangsi demi umat manusia. Itulah yang menjadi pencapaian seorang bodhisattva. Sehingga para Buddha dan bodhisattva berkumpul kembali. Buddha ingin menyampaikan dengan sungguh-sungguh kepada semua orang betapa pentingnya sutra ini bagi kehidupan di dunia. Karena itu diadakan lagi persamuan. Jadi bab kekuatan gaib Tathagata, naskah sutra di dalamnya sebenarnya tidak panjang. Kita telah menyelesaikannya hanya dalam waktu sekitar 30 hari. Ini adalah ajaran yang sangat sederhana. Kebetulan saat itu kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Ketika hati semua orang diliputi kecemasan dan ketakutan, kita mengajarkan bab ini. Bab kekuatan gaib Tathagata memberi ketenangan hati semua orang. Haya, jangan takut, jangan takut. Ini adalah sesuatu yang haruskan setiap orang untuk mendidik diri mereka sendiri. Pendidikan besar-besaran, kita semua harus bermawas diri dan mengembangkan hati cinta kasih. Setiap hari kita membicarakan hal-hal seperti ini, karena seorang bodhisattva harus terjun ke tengah masyarakat dengan seluruh tubuh dan hati. Kita harus mencintai semua makhluk bagaikan anak sendiri. Kita tidak meninggalkan siapapun, terutama di masa ini, saat para makhluk dilanda oleh wabah penyakit yang tak terlihat, namun menimbulkan kepanikan mendalam. Inilah wabah penyakit yang membuat semua orang ketakutan. Bab kekuatan gaib pada saat seperti ini, kita harus mengajak semua orang untuk mendorong pola hidup vegetarian. Sekarang adalah waktunya bagi kita semua untuk memasuki Dharma benar.
dan melindungi semua makhluk. Kita harus mengajak semua orang untuk menyayangi kehidupan, mengembangkan cinta kasih yang tak terbatas, mencintai sesama manusia, mencintai segala sesuatu, mencintai dan menyayangi hewan. Ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh setiap orang. Kekuatan yang dimiliki oleh setiap orang, kekuatan gaib yang bisa diwujudkan oleh setiap orang. Lihatlah anak-anak, para bocah kecil itu meskipun masih sangat muda, mereka pun memiliki kekuatan untuk melindungi hewan. Ini seperti yang tertulis pada bab kekuatan gaib. Sungguh, manusia memiliki kekuatan yang tak terbatas. Asalkan kita mau membangkitkan tekad, maka kita akan memiliki kekuatan tak terbatas. Jika digunakan dengan benar, maka bisa melindungi semua makhluk. Namun jika digunakan dengan salah, maka akan seperti di Amerika. Satu niat menyimpang, diskriminasi ras, entah berapa banyak nyawa yang telah hilang dalam kekerasan. Kita juga berharap dan mendoakan mereka agar hati mereka menjadi tenang. Ketika hati tenang, maka bencana ini pun bisa reda. Inilah yang disebut bencana akibat ulah manusia. Ketika hati tidak selaras, hati mudah terguncang. Oleh karena itu, percikan api kecil bisa memicu bencana yang begitu luas. Sungguh, dunia manusia ini sangat rapuh. Hati manusia juga rapuh. Dan segala sesuatu di dunia ini pun sangat rapuh. Kita tidak sanggup menanggung bila sebersih niat manusia saja bisa mengacaukan masyarakat dan menimbulkan begitu banyak penderitaan bagi sesama. Inilah kehidupan yang sungguh disesali. Kitab Sutra bab kekuatan gaib yang sebelumnya kita bahas telah berakhir. Pada dasarnya naskah sutra memiliki pembukaan. Bagian pendahuluan juga memasuki bagian pokok dari sutra. Selanjutnya sutra teratai. Mulai memanggil semua orang, sutra ini harus disebarluaskan dan diteruskan tanpa henti. Ini disebut sebagai bagian penyebarluasan, yakni ingin semua orang tidak berhenti menyebarkan sutra ini. Anda harus membiarkannya seperti sungai mengalir, aliran sungai yang panjang dan jauh. Air tidak berhenti, tetapi terus mengalir. Seperti halnya manusia yang membutuhkan air, air adalah kunci kehidupan manusia. Dharma, setiap orang membutuhkan dharma, karena dharma adalah jiwa kebijaksanaan untuk semua orang, sehingga jiwa kebijaksanaan harus diteruskan. Oleh karena itu, sutra harus disebarluaskan. Berdasarkan urutan dari bab sutra dalam bagian penyebarluasan sutra. Setelah bab kekuatan gaib Tathagata adalah bab kepercayaan. Ini adalah bab ke-22 dari keseluruhan bab dalam sutra. Setelah bab kekuatan gaib, kita akan membahas bab kepercayaan, mulai memberikan wasiat, mulai meminta semua orang. Anda harus membangkitkan hati, harus mengambil semangat ini untuk melindungi dan menegakkan kitab sutra ini. Harus mewariskan sutra ini dengan sepenuh hati. Kepercayaan merujuk kepada meminta dan mengajak semua orang meminta bantuan Anda. Ini merupakan makna dari kepercayaan. Pada kitab sutra ini, yakni Sutra Teratai memiliki 28 bab. Di antara bab-bab ini, kita telah memasuki bagian penyebarluasan yang ingin memberi wasiat, mempercayakan ini kepada Anda. Semua orang mulai membangkitkan hati. Dalam bab sebelumnya, Buddha menampakkan kekuatan gaib besar untuk membuat semua orang agar meyakini dan menerima ajaran. Dalam bab ini, Buddha menggunakan tangan untuk menyentuh bagian puncak kepala dari para bodhisattva, mempercayakan kepada mereka untuk menyebarluaskan sutra ini. Ini menunjukkan kalau orang yang menerima dan menegakkan sutra ini akan mendapatkan perlindungan dan tuntunan dari kekuatan Buddha. Demi menjelaskan maksud tersebut, makanya ada bab ini. Dalam bab sebelumnya, Sang Buddha menampakkan kekuatan gaib besar, yaitu dengan hati dan pikiran, dengan bersungguh hati terus-menerus untuk menjelaskan dan menyampaikan jasa kebajikan dari sutra ini. Jasa kebajikan dalam menegakkan sutra ini, serta merupakan ajaran yang dapat membawa banyak manfaat bagi umat manusia, yang dapat menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Semua itu banyak terkandung di dalam sutra ini. Oleh karena itu, inilah Sang Buddha datang ke dunia ini untuk menampakkan kekuatan gaib besar. Banyak orang sebenarnya bisa melakukannya, hanya saja kita tidak tahu bagaimana caranya. Maka Sang Buddha datang untuk menunjukkan kekuatan gaibnya.
dan memberitahu kepadamu, lakukanlah seperti ini. Seperti ini ternyata manusia awam awalnya tidak tahu apa-apa. Setelah tahu pun akan merasa sulit dan tidak sanggup melakukannya. Sang Buddha memberitahu kita agar kita mengerti. Lalu apakah kita bisa melakukannya? Kalian pasti bisa melakukannya, asalkan kita berjalan ke arah yang benar. Makhluk awam bisa menjadi bodhisattva, dan bodhisattva terus memberi manfaat bagi dunia. Inilah tujuan utama Sang Buddha datang ke dunia ini. Jadi menampakkan kekuatan gaib besar membuat semua orang bisa mencapai pemikiran bahwa kita mampu menolong orang, membangkitkan tekad masuk ke tempat orang yang menderita, mengembangkan kekuatan kalian untuk membantu orang. Ini juga digambarkan sebagai kekuatan gaib, membuat semua orang agar bisa meyakini dan menerima ajaran. Semua orang sudah percaya, asalkan saya ingin melakukannya, saya pasti ada kekuatan untuk melakukannya. Di masa lampau sudah ada benih ini, dan juga ada jodoh seperti ini. Lihat, Buddha sudah membimbing begitu banyak orang. Di bab stupa mustika saat itu, bermunculan berapa banyak orang. Mereka datang berkumpul dari 10 penjuru. Bukankah ini adalah kekuatan gaib? Seperti saya sendiri juga merasa saya tidak meninggalkan tempat ini, tetapi insan suci tersebar di seluruh dunia. Di seluruh dunia sangat banyak negara. Insan suci ada di puluhan negara. Kantor penghubung didirikan di tempat itu. Di tempat itu tanpa henti membantu orang, menolong orang dan lain-lain. Ini adalah sedang menampakkan kekuatan gaib. Kalian bersedia meyakini dan menerima. Meyakini dan menerima satu kekuatan lagi, tanpa henti menggunakan kekuatan yang tak terbatas, tanpa henti terus dimanifestasikan. Jadi, Buddha menggunakan tangan untuk menyentuh bagian puncak kepala dari para bodhisattva. Semuanya, Buddha membuat sebuah gerakan. Semuanya harap semua orang membangkitkan tekad. Kalian harus mengambil alih, membuat dharma ini tersebar keluar. Semua orang bisa merasakan sangat perhatian. Saya ada tanggung jawab. Bagaikan Buddha mengeluarkan sepasang tangannya. Di atas kepala saya sudah ada tanggung jawab ini. Oleh karena itu, saya membangkitkan tekad menjunjungnya di atas kepala. Di atas kepala saya memikul tanggung jawab ini. Lihatlah India. Setiap membawa sesuatu yang berat selalu diletakkan di atas kepala. Di atas puncak kepala harus memikul tanggung jawab yang berat ini. Jadi Buddha menggunakan tangan untuk menyentuh bagian puncak kepala dari para bodhisattva. Dia hanya melakukan satu gerakan. Para bodhisattva pun mengangkat kepala mereka. Saya bersedia memikul tanggung jawab ini. Tidak peduli seberapa berat bebannya. Saya bersedia memikul tanggung jawab ini di atas puncak kepala untuk menyebarkan dharma ini. Ini menunjukkan kalau orang yang menerima dan menegakkan sutra ini akan mendapatkan perlindungan dan tuntunan dari kekuatan Buddha. Jika saya bersedia menanggungnya, ini berarti mengandalkan kekuatan Buddha. Saya yakin terhadap diri saya sendiri. Hati Buddha dan hati makhluk tiada bedanya. Sang Buddha mengajarkan ini kepadaku, maka saya memiliki misi ini. Saya akan memiliki kekuatan ini. Jadi dengan bergantung pada ajaran Buddha, saya dapat mengemban tanggung jawab atas kekuatan ini. Maka inilah yang dinamakan dengan akan mendapatkan perlindungan dan tuntunan dari kekuatan Buddha. Ia bersedia menerimanya. Namun Sang Buddha, Anda harus memberikan saya kekuatan. Saya bersedia menerimanya, namun Sang Buddha harus mendukung saya, memberi saya kekuatan. Hal yang sama pula pada zaman Sang Buddha, beliau juga menghadapi dunia. Sang Buddha mengajarkan di dunia, dan mereka bersedia menerimanya, dan mempraktekkan semangat dari jalan bodhisattva. Inilah yang disebut dengan menjelaskan maksud tersebut. Barulah adanya bab ini sehingga bodhisattva semua. Bab selanjutnya ini yaitu Buddha menggunakan banyak dharma, mempercayakannya pada setiap bodhisattva, menandakan Buddha akan segera memasuki parinirwana. Usia telah lanjut, segala sesuatu harus diberi instruksi dan pesan terakhir. Ini juga termasuk ajaran yang dipesankan oleh Buddha. Kita harus bersungguh hati. Sutra teratai, kita harus setiap harinya hidup dalam pengajaran sutra teratai. Dalam kehidupan sehari-hari akan terasa nyaman dan leluasa.
karena setiap saatnya penuh dengan sukacita dalam Dharma. Bodhisattva sekalian, bersungguh hatilah di atas puncak bila kita hendak mengambil tanggung jawab, tidaklah sukar. Setiap orang mempunyai kekuatan. Setiap bertemu orang kita mengajarkan Buddha Dharma. Setiap bertemu orang kita berbagi tentang semangat dari Sutra Teratai, yaitu semangat suci masuk ke tengah orang banyak. Ini adalah pengajaran dari Buddha. Karena itu kita senantiasa harus bersungguh hati.